Nusantara, where legends are born. To the roar of the stadium, hearts are sworn. Tampil mengesankan selama babak penyisihan grup, sekali lagi sayang perjuangan timnas U17 harus terhenti di babak 8 besar. Dan kekalahan 6-0 atas Korea Utara sedikit banyak membuka mata jika tim ini memang masih banyak catatan. Tentu kita nggak boleh lupa, tim ini masih sangat muda dan masih bisa berproses jauh lebih baik. Daripada menghujat sana-sini, mending kita sama-sama support untuk bisa memberikan yang terbaik di Piala Dunia U17 akhir tahun nanti. Toh perjuangan mereka sudah sangat membanggakan, apalagi Indonesia menjadi satu-satunya tim ASEAN yang lolos ke panggung dunia tersebut. Bahkan nih, Madam Pang hingga Park Hang-seo memberikan pujian atas perjuangan pasukan Garuda Muda. Di negeri sendiri kok malah dihujat? Kan aneh ya? In unity we rise from the dust. With each step, with each goal we score. We carry the hopes of those who came before. In the echoes of history our voices blend. To the World Cup our journey ascends. Ya, datang tanpa harapan, pulang membawa tumpukan sejarah. Itulah gambaran perjuangan pasukan Garuda Muda di Piala Asia U17 tahun ini. Mereka sejatinya sudah sangat melampaui batas perjuangan Garuda Muda. Kita mungkin bisa saja sedikit kecewa dengan hasil di babak gugur. Setelah kalah menyakitkan 6 gol tanpa balas atas Korea Utara, sesuatu yang sekali lagi membuktikan kalau tim ini masih banyak catatan yang perlu diperbaiki. Selain itu, Korea Utara juga tampil Spartan dalam match tersebut. Sebuah hal yang wajar sih, karena yang bermain di laga tersebut sebagian besar adalah anggota militer dari tim Menteri Pertahanan Korea Utara dengan mengatasnamakan April 25. Ya, seperti yang sebelumnya sempat Mimin singgung, Korea Utara U17 memang salah satu tim unggulan yang ditekankan oleh Kim Jong-un agar bisa bersaing kembali. 2 piala di lemari trofi U17 mereka, gak bisa bohong, membuktikan kualitas tim kelompok umur. Selama bertanding di babak grup hingga babak gugur, tim muda Korut juga sama-sama belum terkalahkan. Gambaran besarnya, mereka memang seperti merendah dulu dengan menjadi runner-up agar menghindari Korea Selatan di babak gugur. Sebab di pertandingan lain, Korea Selatan dipastikan masuk ke semifinal juga setelah menumbangkan Tajikistan lewat adu penalti. Sementara Korut melaju ke semifinal bertemu dengan Uzbekistan setelah memulangkan pasukan Garuda Muda. Fields of Nusantara, where legends are born. To the roar of the stadium, hearts are sworn. With 1,000 island spirit, fierce and bright, Indonesia march forward into the night. Red and white, the colors we bleed. Lebih lanjut sebenarnya, jika dihitung secara seksama, pencapaian timnas U17 ini dari mulai babak kualifikasi sampai 8 besar gak buruk-buruk amat loh. Bahkan boleh dibilang, ini tetap menjadi sebuah hal yang positif kalau mau dievaluasi. Ya, di babak kualifikasi, Garuda Muda mampu ngalahin Kuwait 1-0 di kandang mereka. Kemudian menang 10-0 atas Mariana Utara dan imbang 0-0 versus Australia. Nah, di fase grup, Indonesia mampu menang 1-0 atas Korea Selatan, 4-1 atas Yaman, dan 2-0 atas Afghanistan. Lalu di babak 8 besar, barulah kalah 6-0 atas Korea Utara. Yang mana kalau di total, berarti Indonesia sudah melakoni 7 pertandingan, meraih 5 kemenangan, 1 imbang, dan 1 kekalahan. Selain itu, Indonesia juga sukses mengunci 1 tiket Piala Dunia U17, serta kalahnya itu di 8 besar Asia. Jadi atas dasar apa kita harus menghujat mereka hanya karena 1 kekalahan? Ya, memang skornya 6-0, tapi ini hanya masalah waktu buat pemain serta tim pelatih untuk pulih serta introspeksi diri tentang apa yang kurang. Karena kembali lagi, kita harus move on dan bersiap menyambut Piala Dunia yang berlangsung mulai November 2025 mendatang. Bahkan, perjuangan pasukan Garuda Muda untuk bisa amankan tiket Piala Dunia U17 mendapatkan banyak apresiasi dari tim-tim ASEAN, mulai dari Thailand, Vietnam, hingga Australia. Karena sekali lagi Mimin tekankan, Indonesia telah menyelamatkan wajah ASEAN usai menjadi satu-satunya wakil yang lolos ke Piala Dunia U17 Qatar akhir tahun nanti. Until the battle is done. With each step, with each goal we score.
Vietnam puji perjuangan pasukan Garuda Muda. Kekalahan ini tak membuat sebuah catatan sejarah luntur sedikit pun. Media-media Asia seperti dari Jepang tetap memberikan sebuah apresiasi lebih untuk tim muda yang masih punya harapan. Mereka mampu lolos ke Piala Dunia U17 yang diberikan kepada 8 negara teratas. Mereka masih muda dan masih banyak yang harus dilakukan. Mereka telah mencapai banyak hal hebat. Ini adalah hal yang luar biasa dan harus diakui. Indonesia yang menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 pada tahun 2023 akan berkompetisi di panggung dunia untuk pertama kalinya tahun ini setelah lolos. Tulis artikel yahoo.jp. Kemudian dari media ASEAN juga banyak dukungan berdatangan seperti dari Vietnam. Ada Soha Vien ingin dukungan penuh kepada Garuda Muda tetap digaungkan, mengingat mereka merupakan satu-satunya wakil Asia Tenggara di Piala Dunia U17 2025. Tentu saja sepak bola remaja penuh dengan variabel. Apa yang ditunjukkan di babak penyisihan grup turnamen Asia tetap menunjukkan kemampuan Indonesia tidak buruk. Siapa tahu mereka bisa membuat gebrakan di Piala Dunia. Jadi teruslah dukung perwakilan Asia Tenggara ini, tulis Soha Vien dalam artikelnya. Ya, bahkan media tersebut berharap pemuda Indonesia tetap terus memberikan gebrakan di Piala Dunia U17 nanti. From the shadows of doubt to the dawn of hope, across the oceans wide on faith's tightrope, with the fire of Garuda in our souls we trust. In unity we rise from the dust. With each step, with each goal. Park Hang-seo, Indonesia sudah berada di level berbeda. Sementara itu, melihat timnas Indonesia yang semakin hari semakin berkembang, membuat mantan pelatih Vietnam, Park Hang-seo, tak sungkan untuk memberikan pujian besar atas perkembangan pesat timnas Indonesia, baik dari senior maupun kelompok umur. Dan harus diakui kalau Indonesia kini sudah berada di level yang berbeda, setelah menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang tersisa di babak round 3, dan baru saja U17 bisa back-to-back ke Piala Dunia. Ini adalah sebuah pencapaian luar biasa dan pelatih asal Korea Selatan itu cukup yakin kalau Indonesia akan terus menunjukkan perubahan yang luar biasa. 2 tahun lebih yang lalu kami mengalahkan timnas U22, namun mereka kini jauh lebih kuat. Timnas Indonesia telah mengalami banyak perubahan dan mencapai prestasi tertentu. Mereka kini berada di level berbeda, kata Park Hang-seo dikutip dari media Vietnam, The Tau 247. With each step, with each goal we score, we carry the... Dan terlepas dari apapun, yang jelas tetap ada hikmah di balik kekalahan atas Korea Utara. Gak usah berkecil hati dan larut dalam kesedihan. Toh kita masih punya banyak waktu untuk berubah dan bersaing di level yang jauh lebih kuat lagi, yakni panggung dunia. Dan seperti yang sudah Mimin jelaskan sebelumnya, klub PSSI dan Coach Nova kini sedang bergerak cepat untuk amankan sejumlah pemain baru dari Eropa.